teman-teman, jumpa lagi kita di podcast Single and Married bareng saya Vini dan Mbak Noni. Hai Mbak Noni. Halo. Hai. Kita ketemu lagi setelah 2 minggu ya Mbak? Dan dalam 2 minggu ada banyak banget kejadian ya, Vin? Betul, mari coba kita runutkan. 2 minggu lalu tuh ada Kaisang dan mantan pacar dan juga pacarnya katanya. Betul. Terus apa? Meghan Harry. and Harry. Betul. Terus Anang, Aurel sama Atta. Kamu tahu nggak? Iya, benar. Aku kelewatan yang itu. Iya, itu. Iya, terus berapa hari? 2 hari lalu apa hari kemarin tuh yang bulu tangkis All England dibatalin tim Indonesia. Iya, apalagi ya? Ini. Sebentar, kok aku lupa. Ini penembakan di Atlanta. Oh iya, benar. Itu kayaknya paling baru sih. Hari ini sih dari pantauan adem ayem aja. Hari ini sih sisa-sisa yang minggu yang kemarin lah ya. Iya betul. Iya sih udah. Apalagi udah ya itu aja ya. Kayaknya itu aja. Jadi 2 minggu itu bisa macam-macam ya kejadiannya ya. Nggak tahu nih 2 minggu nanti ada apa lagi. Coba yang baik-baik gitu, yang bikin happy gitu. Oh iya, Evin ada juga kan itu vaksin Sinovac expirednya Maret ini, jadi harus dihabisin. Tapi katanya udah habis sih. Iya betul. Oh iya. Katanya udah habis ya. Sama ada vaksin satu lagi yang baru masuk tuh apa yang dari huruf Z itu ya? AstraZeneca. Ya itu dibanding dulu pakainya. Wah kita kayak ini ya. Iya. Apa sih istilahnya kaleidoskop? Iya kaleidoskop tapi 2 minggu. Boleh lah ya untuk merefresh peristiwa 2 minggu selama kita nggak ketemu. Iya benar. Tapi kita hari ini mau bahas tentang salah satunya aja ya. Iya benar, salah satunya yaitu. Ya, jadi kita mau bahas ghosting sama silent treatment karena sebenarnya beberapa tahun belakangan ini kan ini lumayan rame ya dibahas. Betul. Sebenarnya kita bahas loh dengan Feby. Oh iya, tapi sekilas doang ya. Iya, yang bahas relationship itu kita ada sempet kayak nyerempet soal ghosting ya. Betul. Nah, sekarang kita mau bahas ghosting dan silent treatment, kira-kira bedanya apa? Cuman karena kita nggak punya psikolog, jadi kita kayaknya bakal bacain dari Tirto atau mungkin nanti Vina dari yang lainnya. Oke. Jadi katanya ghosting itu adalah praktek mengakhiri hubungan pribadi dengan seseorang yang tiba-tiba menghentikan semua komunikasi tanpa penjelasan. Makanya namanya ghosting karena kayak menghilang gitu ya. Sedangkan silent treatment itu sebenarnya kayak akhir dari ghosting karena ya udah itu treatment yang dikasih orang menurut si Tirto tuh begitu katanya sih. Nah ngomongin ghosting, kamu pernah ghosting atau mengghosting orang nggak? Iya kita sempat bahas ini ya kemarin ya. Sebenarnya jauh di masa itu kita kalau aku nggak ngerti kalau itu namanya ghosting. Waktu itu kan nggak banyak istilah ya. Tapi setelah mengacu ke penjelasan Mbak Noni juga, kayaknya sih pernah aku melakukan ghosting. Jadi udah dulu banget intinya, pokoknya pernah deket sama orang, terus udah deket. Ceritanya deketnya nih kita nggak ketemu Mbak, jadi di 2 tempat berbeda. Terus udah deket, intens komunikasi. Terus pada suatu ketika yang si orang ini mau ngajak ketemu. Nah pas dia mau ngajak ketemu itu, entah kenapa tiba-tiba aku tuh kayak, kalau sekarang namanya ilfeel ya istilahnya ya. Tiba-tiba untuk satu alasan tuh kayak, aduh kayaknya nggak pengen ketemu nih gitu kan. Jadi orangnya udah nyampe lah di tempatku, di kotaku ya, karena kita beda kota. Terus aku dengan berbagai macam alasan, aduh maaf ya nggak bisa nih gitu. Akhirnya, tapi dia datang bukan buat aku, tapi pas dia ada kegiatan juga gitu. Oke. Terus habis itu akhirnya nggak pernah ketemu. Terus sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Tapi maksudnya aku tahu orangnya, dia tahu, maksudnya orangnya ini ada gitu, karena kita ada mutual friends lah gitu. Terus ya udah waktu itu berarti kan itu namanya ghosting ya. Cuman waktu itu tentunya aku nggak sadar kalau itu namanya ghosting. Nah itu dulu pernah tuh.
mengghosting. Tapi kamu kasih penjelasan kan kenapa nggak mau ketemu? Aku lupa ya, intinya kayaknya aku cuma bilang apa ya, aku lupa juga Mbak Noni, nggak ada penjelasan yang detail sih. Cuman kan karena waktu itu kan konteksnya mau bertemu, di janjian ketemu di satu tempat. Jadi aku yang menghilangnya dengan alasan, bukan menghilang sih, aku cuma bilang, oh aku nggak bisa nih hari ini ketemu, bla bla bla. Sampai akhirnya dia udah harus pulang kan. Dia harus pulang, jadi kita nggak pernah ketemu. Sejak itu aku mulai pelan-pelan, yang tadinya komunikasinya intens, aku kurangin. Jadi mulai balas, jarang balas. Waktu itu apa ya medianya ya? Blog BBM atau apa, aku lupa ya, udah cukup lama gitu. Jadi ya udah pelan-pelan hilang deh. Gitu. Oke, tapi sebenarnya mungkin tuh ghosting ringan ya, karena kamu kan masih berhubungan walaupun ini. Kayak kalau di sini sih ghosting itu kan katanya benar-benar nggak ada apa namanya, nggak ada komunikasi sama sekali. Jadi kayak langsung hari ini baik-baik aja, masih gitu ya? mungkin pergi, terus besok udah nggak ada lagi kabarnya. Oh, iya. Cuman menurut salah satu profesor psikologi namanya Wendy Walsh, dia bilang ada sejumlah tingkatan ghosting, khususnya dalam hubungan asmara, mulai dari yang ringan sampai berat jika merujuk ke hubungan asmara. Kalau ghosting ringan itu mungkin kayak kamu tadi, orangnya nggak terlalu deket, karena kan sebenarnya belum ketemu juga kan? Belum, cuman ya memang ada, maksudnya itu diarahkan ke hubungan pacaran sebenarnya kan, waktu masih baik-baik aja gitu, iya. Gitu. Ya, jadi kalau ghosting ringan katanya orangnya nggak terlalu dekat, terus tiba-tiba udah nggak mau berhubungan lagi. Terus kalau sedang, udah ketemu beberapa kali, terus tiba-tiba hilang. Sedangkan yang berat adalah hubungan yang udah intim atau mungkin udah deket banget, terus tiba-tiba udah hilang, nggak ada kabar sama sekali, kayak gitu. Kalau ghosting berat nih, contoh paling konkretnya ya berita 2 minggu lalu itu ya, menurut berita yang kita baca, ya kan? Iya, kita sih nggak tahu ya yang mana yang benar, tapi pokoknya kira-kira begitu lah. Kalau Mbak Noni ada pengalaman mengghosting atau di ghosting? Dulu Mbak kira Mbak pernah di-ghostingin sama mantan pacar Mbak Noni. Ternyata waktu pas kita ngobrol bertiga kemarin dengan sama Feby, itu bukan ghosting, karena sebelumnya dia sempat bilang, ya udah kita putus. Tapi setelah putus, Mbak kayak masih nanya, kenapa dia udah nggak, dia udah nggak mau dihubungin sama sekali, udah hilang aja gitu. Itu katanya bukan ghosting kan, karena dia udah kasih tahu, ya udah nggak ada hubungan sama sekali. Kalau dari Mbak Noni sendiri yang sepertinya mengghosting orang lain? Nggak pernah sih, Vin. Seingat Mbak Noni ya, kalaupun pernah, betul orangnya denger, minta maaf banget loh. Oh iya. Tapi kayaknya nggak pernah sih, Mbak. Aku minta maaf juga dong kalau orangnya dengar. Soalnya Mbak tuh biasanya kalau udah ilfeel, hilangnya pelan-pelan, Vin. Tapi nggak hilang kayak bruk itu gitu loh. Jadi kalau dihubungin pun masih ngangkat telepon atau masih bales message, cuman mungkin udah nggak intens, sampai akhirnya si orangnya mungkin lama-lama ya ngerti-ngerti sendiri lah ya, atau langsung kayak bosan aja, udahlah nggak mau lagi gitu. Jadi nggak ngilang. Oke. Memang sih ya kalau misalnya dia yang tadinya baik-baik gitu ya, besokannya ekstrim banget, langsung hilang, itu sih nggak enak banget ya. Pasti hancurnya berkeping-keping. Itu ghosting ekstrim kali ya, kalau menurut istilah Mbak Noni ya. Iya, nah terus tapi gimana kalau silent treatment? Mbak dulu mikir silent treatment itu kayak misalnya Mbak sama kamu berantem misalnya gitu ya, kita temenan terus berantem, kan silent treatment itu nggak cuma sama pacar ataupun, maksudnya nggak hubungan romantis, temen juga bisa kan harusnya. Kayak kamu sama Mbak mungkin berselisih paham atau tiba-tiba nggak enakan, terus kamu diemin Mbak, cuman nanti ada waktunya kamu akan hubungin Mbak. Gitu nggak sih kalau silent treatment? Kalau di definisi tadi kira-kira masuk nggak? Kalau di sini dibilang kalau silent treatment itu sebenarnya jadi kan kalau tadi ghosting tuh kayak diemin aja gitu ya. Nah, si silent treatment itu adalah bentuk akhir dari ghosting. Jadi itu kayak dia ngasih hukuman, terus sampai akhirnya nanti betulan hilang, nggak ada sama sekali. Jadi kayaknya silent treatment itu duluan, baru ghosting yang terakhir ya. Tunggu, silent treatment, jadi ghosting dulu,
baru silent treatment gitu? Atau ya jadi gini. Jadi katanya menurut psikolog Janice Philhor, ya nyebutinnya gimana, susah kali ya, menyebut ghosting sebagai sebuah bentuk akhir dari silent treatment. Hukuman diam yang mirip dengan kekejaman emosional atau rasa sakit yang ditimbulkannya dapat diobati dengan Tylenol menurut beberapa penelitian. Bayangin, jadi bisa pakai painkiller kan? Dilansir dari Medical News Today, pada banyak kasus pelaku silent treatment bahkan menolak mengakuin keberadaan pasangannya. Kalimat sederhananya mendiamkan pasangan. Diam setelah mengalami sebuah konflik memang wajar, apalagi sebagai reaksi spontan dan sebagai maksud meredakan konflik. Namun, silent treatment bisa jadi akar dari sebuah hubungan yang nggak sehat. Oke. Gitu. Mungkin makanya itu ya, dulu kan kalau orang tua tuh selalu bilang kalau maksudnya kalau udah menikah nih, kalau punya hubungan pas berantem itu sebaiknya sebelum tidur udah diperbaikin hubungannya, jangan kayak berlarut-larut. Mungkin maksudnya supaya jangan kayak gini kali ya. Tapi pada prakteknya Mbak Nuni melakukan nggak sebagai yang sudah menikah? Nggak pernah. Mungkin minta waktu. Biasanya sih kayak kalau berantem dulu banget tuh pas nikah Mbak selalu bilang kayak tunggu dulu ya, tunggu gitu kayak. Tapi Mbak kan orangnya nggak terlalu lama untuk kayak dibaik-baikin gitu loh, Vin. Jadi paling cuma sejam, terus kita udah baikan lagi. Tapi ada kesepakatan. Kayaknya Mbak murah lah. Ada kesepakatan kayak kata psikolog tadi, kalau berantem sebaiknya diselesaikan sebelum matahari terbit. Matt sih yang bilang. Jadi pokoknya kalau kita berantem nggak boleh dibawa tidur. Sebelum tidur ya mau kayak manapun berantemnya udah harus diperbaikin. Cuman Mbak nggak tahu ya kalau orang berantem juga kan kasusnya macem-macem ya. Terus karakter orang kan juga beda-beda ya. Oke. Ngomong-ngomong menyambung yang silent treatment tadi, ini aku baca di artikel lain, artikel goodtherapy.org. Jadi ternyata Mbak dia bilang silent treatment ini adalah emotional abuse yang umumnya dilakukan dari orang yang punya kecenderungan narsistik. Nah, jadi dia ini melakukan dia memposisikan dianya ini pemegang kendali, ya kan? Dia bisa melakukan silent treatment itu ke si target gitu, si objek. Lalu dia juga menghindari konflik pribadi sama si orang tersebut, si target itu. Terus yang berikutnya, dia juga punya kecenderungan untuk menghukum, sebutannya di sini target ya, menghukum si target itu gitu untuk memenuhi egonya sendiri gitu. Jadi pada akhirnya efek dari silent treatment ini adalah efek yang sudah diharapkan nih oleh si pelaku silent treatment. Makanya dibilang ini tuh umumnya dilakukan oleh orang yang punya kecenderungan narsistik. Ngeri juga ya dipikir-pikir ya. Iya ternyata ya. Minggu lalu tuh teman Mbak yang psikolog bilang kalau silent treatment itu sebenarnya memang bisa membuat orang yang target tadi menderita secara psikis karena dia bakalan terus mikirin gitu. Aku salah apa kan jadinya overthinking ya. Terus kalau overthinking tuh akhirnya bisa kemana-mana, dia bilang. Awalnya Mbak mikir kayak masa sih gitu kan. Ternyata emang bener sih ya, kalau kita tuh didiemin orang terus kita nggak tahu kita salah apa, kecuali kita tahu ya. Betul. Kalau kita nggak tahu salahnya apa, bahkan kalau kita tahu pun salahnya kita tuh sebenarnya bingung ya kenapa didiemin gitu kan. Iya. Mikirnya bisa kemana-mana. Betul. Dan tadi tuh aku mikir apakah praktek si ghosting ya, balik ke yang ghosting tadi itu, apakah lebih sering kejadian sama yang udah official berpasangan atau yang masih mungkin PDKT? Karena kan biasa kan di Twitter kan sering ada ya Mbak Nuni ya, orang suka bikin poll apalah soal polling soal ghosting ini. Yang ternyata yang masih PDKT juga banyak kan yang dighostingin. Iya. Gitu. Kalau aku justru merasa yang lebih banyak kejadian ghosting ini pas PDKT ya, aku nggak tahu ya. Kalau pas udah official rasanya kan orangnya lebih gampang dikontak atau dicari kali ya. Sementara kalau PDKT kan seolah-olah tidak ada perjanjian resmi ini harus diapain gitu. Jadi bebas aja nih, yang satu tiba-tiba pergi ghosting, yang satu kena terus galau nanti di Twitter rame gitu kan, lumayan sering ya kejadian gitu ya. Kalau di sini tuh Tirto bilang sebenarnya ghosting itu mulai rame dibahas sejak
beberapa tahun belakangan karena orang mulai pakai online dating, Vin. Oh iya benar. Kalau zaman dulu kan orang pacaran ya, biasanya nih orang pacaran zaman dulu, zamannya Mbak lah terutama, minimal kita tahu rumah, tahu teman-temannya siapa, tahu keluarganya, bahkan kadang-kadang kayak 2-3 minggu pacaran udah diajakin pergi ke rumahnya, jadi tahu rumahnya mana gitu kan. Kalau kayak Mbak pas kerja, minimal Mbak tahu dia kerjanya di mana juga gitu. Jadi mungkin lebih gampang ketahuan ya. Kalau zaman sekarang mungkin agak susah kali ya. Masuk akal sih. Di eranya kamu deh. Iya. Karena kan aku pernah jadi korban ghosting juga kan. Dan setelah aku pikir-pikir, keduanya itu memang dari orang yang aku kenal dari dating app gitu. Karena ya itu ya, nggak sama kayak yang Mbak Noni bilang, kita nggak tahu keberadaannya maksudnya di real life tuh orang ini ya kan. Karena kebetulan belum sampai tahap di sana gitu. Nah, yang aku ingat itu pas aku kejadian itu pasti maksudnya meskipun hubungannya nggak official kan tetap ya, apalagi namanya nggak tahu ya, apalagi namanya kadang kan katanya cewek lebih emosional untuk urusan begitu ya. Jadi tetap aja mengalami galau dan segala macam. Terus waktu itu aku sempat kepikiran, apakah ini karmaku karena dulu aku melakukan ghosting. Jadi sejak itu pokoknya aku jadi takut sih melakukan tindakan tersebut karena bayangan akan menjadi target ya kalau di sini ya. Maksudnya nanti akan kejadian juga sama aku karena itu situasi yang sangat tidak mengenakan kayak kata Mbak Noni tadi kan. Kita kayak dihukum tapi kita nggak tahu gitu masalahnya gimana gitu. Tapi Vin, kayak kalau silent treatment itu Mbak agak bingung juga karena kan ada orang ya, Mbak punya temen tuh yang dia kalau berantem sama suaminya nggak mau diganggu sampai beberapa jam gitu, mungkin minimal 4 jam gitu. Jadi karena dia butuh sendirian. Kalau Mbak pribadi mungkin kan nggak perlu kayak gitu ya, karena Mbak nggak terlalu ini sih. Pokoknya Mbak gampangan deh, baru marah, pokoknya Mbak gampang marah, gampang banget maafin orang. Jadi maksudnya itu nggak berlaku di Mbak. Tapi kan ada orang kayak, oke, aku butuh waktu 4 jam sendirian, atau bahkan dia kayak aku harus keluar rumah nih gitu. Kalau misalnya sama-sama itu termasuk silent treatment nggak ya? Kayaknya enggak ya. Iya. Karena kan dia bilang. Betul. Kalau menurutku itu lebih ke gimana ya? Kan ada orang-orang yang memang untuk mikir atau untuk menyelesaikan masalah dia butuh sendirian kan. Kayaknya memang ada orang kayak gitu ya Mbak Noni ya. Kalau aku sih kayaknya nggak terlalu bisa begitu ya. Tapi aku kenal ada beberapa temanku yang ketika dia, mungkin kalau ini case-nya agak lain nih, misalnya dia burn out atau mumet banget, dia harus tuh sendirian 2 hari nggak diganggu gitu. Jadi kayaknya sih nggak mungkin, kayaknya agak beda ya dengan silent treatment ya, agak beda. Iya. Gitu. Tapi kalau silent treatment itu ya, Vin, Mbak ingat banget dulu Mbak Noni pernah punya mantan pacar. Padahal nih mantan pacar paling baik loh dari seluruh mantan pacar Mbak Noni. Tapi dia tuh kalau misalnya Mbak melakukan sesuatu yang Mbak nggak suka, dia paling nggak suka Mbak traveling, dia pasti akan kasih Mbak silent treatment. Mbak baru tahu sekarang kalau itu namanya silent treatment. Jadi dia akan bilang, awalnya pasti nggak akan ngasih kan, kayak wah nggak boleh lah kamu pergi, sampai akhirnya nanti Mbak boleh pergi. Terus nanti pas Mbak udah pergi, dia akan matiin handphone, Vin. Oke. Dia kan matiin handphone, dia akan diaktif dulu, masih zamannya Facebook, dia akan diaktif Facebooknya. Jadi Mbak sama sekali nggak bisa berhubungan sama dia. Selama Mbak pergi itu kan jahat banget ya sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang. Kayak kurang ajar banget, orang mau pergi liburan jadinya kepikiran gitu kan. Walaupun Mbak untungnya Mbak nggak kepikiran banget juga sih. Betul Mbak, itu pas udah pulang nih ya kan, ketemu beberapa hari ini ketemu gitu, terus Mbak tanyain kenapa sih, karena ini selalu kayak berulang-ulang terus ya. Kenapa dimatiin handphonenya, dan dia alasannya tahu apa? Supaya kamu nggak keganggu. Oh, malah dibalikin ya. Supaya kamu nggak keganggu. Dan menurut Mbak tuh aneh banget, maksudnya kenapa harus dimatiin, terus kenapa Facebook mesti ditutup juga, dia nggak suka Mbak traveling atau apa gitu kan. Terus kalau berantem tuh dia selalu kayak langsung pergi gitu loh. Jadi
bukan nyelesain masalah tapi langsung kayak oke, aku pergi aja gitu. Dia langsung nggak mau ngobrol. Dulu Mbak suka mikir nih gila ya. Jadi setiap kali Mbak berantem sama dia, Mbak tuh mikirnya udah jelek-jelek aja, Vin. Pasti diputusin deh nih, pasti putus deh nih, pasti apa gitu-gitu. Terus Mbak mikir sekarang gara-gara baca yang si artikelnya Tirto tuh emang bener juga ya, kita tuh jadi overthinking kan, jadi ngerasa kayak ini salahku apa ya gitu. Iya, kalau dari ini ada artikel lain yang aku baca, yang tadi Mbak Noni deskripsikan itu silent treatment sih Mbak namanya. Iya kan? Jadi respon kita atas dia yang tidak bisa dihubungi, kalau di sini dibilangnya jadi oksigennya mereka. Dari beberapa artikel yang ku baca, benang merahnya adalah si silent treatment itu pelakunya adalah orang yang punya tendensi narsistik itu, Mbak. Gitu. Ini aku tadi lihat random aja 4 artikel tulisannya sama gitu. Jadi memang reaksi yang mereka harapkan ketika mereka melakukan itu adalah itu kayak kita merasa bersalah, kita minta maaf, kita minta mereka perhatiin kita gitu. Gitu. Hubungannya nggak sehat sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Iya, sebenarnya iya, itu mungkin ya itu salah satu clue-clue toxic relationship lagi ya kayaknya ya. Kalau kita bisa jadi gitu. Iya. Terus maksudnya dalam satu dalam satu hubungan terus kamu ngasih hukuman tuh kayak ngapain sih gitu kan? Iya, kalau salah ya diomongin aja. Tapi ya nggak tahu ya, namanya setiap orang beda-beda juga sih. Oh, terus ini Mbak, ini aku lihat, jadi ini kayaknya ini blog deh, semacam blog atau life coach gitulah ya, namanya rebeccazung.com. Nah, ternyata kalau dari dia ini, jadi levelnya itu Mbak, pertama silent treatment dulu. Jadi silent treatment dulu, jadi yang tadi itu dia tujuannya mengharapkan si korbannya nanti minta maaf segala macam. Tapi ujung-ujungnya dia akan balik nih setelah si korbannya udah korban ya pokoknya itu ya udah minta maaf dia akan balik. Nah level kedua adalah ghosting. Jadi level kedua ghosting yaitu tindakannya nanti dia menghilang tidak bisa dihubungi dengan tujuan akhirnya adalah dia mau cut hubungan sebenarnya gitu. Jadi diawali ghosting kemudian silent treatment terus ghosting terus ada Mbak kalau di sini ada yang ketiga istilahnya no contact. Tapi no contact ini kalau menurutku lebih positif ya karena ini dilakukan untuk orang yang mau out dari toxic relationship gitu. Jadi benar-benar cut gitu. Malah di sini dia tulisnya ya, jadi going no contact itu adalah hal yang perlu kita lakukan untuk melindungi diri sendiri, lalu juga untuk bikin batasan dan untuk menghentikan tindakan dari orang-orang yang narcissistic abuse sebutannya. Jadi udah narsistik. Gitu. Terus ada tendensi abusive gitu ya. Ngeri juga ya. Kayaknya harus dilihat case per kasus kali ya. Kayak gini Pin, kalau misalnya satu orang pacaran sama orang yang bukan psikopat sih, tapi kayak membahayakan gitu ya. Misalnya terlalu cemburu terus sampai harus ada kemungkinan untuk menyakiti dan dia harus lari terus menghilang, itu kan kita nggak bisa salahin dong. Betul. Iya, benar. Jadi cuman kalau yang mungkin kalau untuk yang sore ini yang kita bahas lebih pada yang sebenarnya hubungan belum sampai tahap masalah yang serius kali Mbak ya. Biar itu nanti kita bahas di waktu kita mungkin kalau ngomongin toxic relationship lagi gitu. Kalau ini nih kayak gitu mesti ada Oyen deh, pasti dia punya kasus yang kayak gitu. Iya benar. Kalau ini sebenarnya yang kita bahas nih, bayangin aja yang tahap masih indah-indahnya gitu kan. Terus cuma berantem karena misalnya apa coba masalah paling receh yang bikin berantem? Mungkin yang satu pengen makan nasi padang. Oh iya, aku referensinya makanan. Aku mau bilang yang satu pengen makan nasi padang, yang satu pengen makan bakso, terus berantem, besokannya ada yang ghosting gitu. Jadi ini masalahnya yang masih receh-receh ya. Cemburu, benar. Cemburu. Cemburu. Tapi kalau PDKT banyak nggak sih yang kayak gitu? Yang banyak lah sebenarnya. Yang ghosting. Banyak. Ya itu yang kayak aku kan, itu kan sebenarnya 3 kejadian itu semuanya kan istilahnya masih tahap PDKT ya, belum ada tahap yang serius ya. Makanya aku bilang justru lebih mudah terjadi kalau di PDKT karena
mungkin kalau pacaran ya itu ya paling enggak mendekati yang Mbak Noni ngomongin tadi, paling enggak udah tahu temennya, udah tahu gitu fisiknya seperti apa gitu. Tadi aku mau ngomong apa ya? Kalau di pernikahan sih Mbak rasa nggak tahu ya, tapi kayaknya agak susah kalau ghosting ya, karena kan udah tahu keluarga. Benar. Silent treatment, pernah dengar nggak? Paling silent treatment. Ada ya? Silent treatment, Vina. Mbak punya temen yang kayak gitu ya, dulu dia cerita tuh kalau misalnya berantem sama pasangannya, ya udah dia diemin berhari-hari gitu bisa, Vin. Tapi masih serumah. Iya, gila ya. Gimana ya tuh? Wow, iya ya. Banget ya. Nggak tahu ya dia beneran kasih silent treatment atau cuman cerita aja. Cuman kalau menurut Mbak, kalau serumah gila susah amat ya. Dan ini juga rasanya ini nggak apa namanya, nggak menjadi kasus yang cuma dilakukan oleh cowok, tapi ya semuanya bisa melakukan itu kan, bisa cowok bisa cewek kalau melakukan ghosting. Oh iya, aku mau bilang ini, Mbak Noni kan ikutan nontonin TikTok kemarin, temanku cerita di TikTok. Jadi ada yang cerita, jadi ada yang ngepost video gitu cewek. Jadi ceweknya di Australia. Terus selama pandemik ini dia kenalan sama cowok di Amerika. Terus mereka intens lah berhubungan gitu. Mbak Noni sempat ikutin nggak? Enggak. Oh, oke. Terus mereka intens berhubungan sampai udah sempat ngebahas mau ketemu, ya kan? Nah, terus one day si cewek ini ceritanya mau surprisein cowoknya. Jadi ini entah gimana ceritanya, akhirnya dia terbang ke Amerika. Begitu dia sampai Amerika, cowoknya nggak bisa dikontak. Ya ampun. Tapi tunggu. Si cowok nggak bisa dikontak karena tahu si cewek ke Amerika atau gimana? Ya itu, jadi kan ceritanya surprise. Jadi pas cewek itu nyampe di Amerika, dia kan bilang, hey aku sudah di Amerika. Terus cowok itu dengan berbagai alasan bilang nggak bisa ketemu, akhirnya hilang kontak. Nah, abis itu ya udah si cewek ini aku nggak tahu gimana, apakah dia stay atau gimana ya. Pokoknya jadi dia bikin video TikTok lagi yang sambil nangis-nangis menceritakan perjalanannya pulang ke Australia. Ya ampun, itu ghosting sih. Itu ghosting ya. Itu beneran dia langsung balik ke Australia. Nah itu aku nggak tahu apakah dia, mungkin kalau secara dokumentasi mungkin kan dia mesti stay beberapa hari atau nggak tahu ya urusan hotel tiket segala macam. Pokoknya akhirnya dia nggak ketemu dengan cowok ini dan pulang dengan tangan hampa ke Australia. Itu gila ya. Aku dengar what? Gimana coba Mbak Noni? Analisa Mbak Noni terhadap kejadian ini. Kesian sih kalau itu, sial banget dia. Itu ghosting kan? Ghosting super ekstrim kan itu kan? Ya iyalah, Vin. Ya maksudnya kita nggak usah ngomongin soal duit lah ya misalnya ya. Tapi usaha yang udah dilakukan si cewek buat ketemu cowok itu terbang berjam-jam. Iya. Pas masa pandemi pula ya. Makanya itu nggak tahu gimana ceritanya mereka bisa ngurusin ya kan, tapi US kan memang nggak terlalu itu ya, cukup open kan. Sekali sih yang susah, nggak tahu kalau dia bisa masuk lagi. Nah ya itu pokoknya ini temanku yang cerita ya, jadi aku nggak nonton juga videonya. Jadi temanku, jadi cewek ini bikin TikTok karena sambil nangis-nangis gitu menceritakan perjalanan dia pulang, ya entah real apa enggak lah ya, pokoknya ceritanya kayak gitu. Cuman itu what, kok ada kayak gitu kan gitu. Kalau zaman Mbak dulu kan ada tuh orang suka bilang blind date ya, jadi kayak dijodohin tapi nggak pernah ketemu, terus janjian ketemu di satu tempat, ternyata nggak cocok kan sama fisiknya lah, terutama mungkin kayak misalnya aduh orangnya nggak cakep, terus pergi dan itu hilang, benar-benar hilang sama sekali. Itu sih sering kejadian di zamannya Mbak Vin. Oh iya benar, itu ya ghosting ya kan? Iya. Dan beneran langsung berhenti gitu. Jadi kayak si yang datang tentunya bertanya kan dia nggak tahu ya kalau yang datang duluan ini gitu. Makanya dulu pas Mbak sempet juga sih blind date. Terus Mbak kan orangnya nggak suka telat, Vin. Dan nggak suka bohong. Jadi Mbak kayak kita kan pasti akan bilang si orang satu, pokoknya dua-duanya akan bilang, oh ya kita sama-sama pakai baju, saya kaos putih duduknya di sebelah sini, kayak gitu kan. Terus Mbak udah nunggu dia datang, tapi dia datang nggak pakai baju yang dia janjiin ini.
Terus? Kan kurang ajar ya. Tapi Mbak Noni, terus kan dalam hati Mbak Noni, ya Mbak Noni pasti mikir, oh berarti kalau aku nggak sesuai sama kemauan lu, dia akan kayak yuk dada babai gitu kan. Iya, oh itu maksudnya. Iya. Jadi terus Mbak bilang, loh kan kita udah janjian pakai baju ini, kenapa nggak pakai baju yang ini? Oh iya, soalnya ternyata bajunya nggak ada. Dia bilang, bohong banget kan, sebelum janjian udah. Bohong banget kamu. Makanya teman Mbak dulu suka bilang, makanya kalau blind date itu jangan datangnya on time, datangnya nanti aja. Nah yang Mbak nggak bisa gitu nungguin terus sama-sama nungguin kan bodoh banget ya. Berarti kalau gitu praktek ghosting atau menghilang itu ya bukan hanya dari sejak ada dating apps, sebenarnya dari dulu udah ada ya kalau kayak gitu ya. Udah ada. Ya. Cuman kan tadi dia bilang kan kayak kita bilang makin marak karena adanya online dating. Soalnya orang ketemu kan karena lewat apps ya. Betul. Ya ampun. Jadi sebenarnya biasa kalau baca-baca artikel gitu, aku nggak ini sih. Misalnya untuk yang single-single kan banyak, ada lah beberapa temenku yang tiap ngomongin mau membangun relationship kan ketakutannya banyak gitu, takut apa. Dan sebenarnya ghosting ini adalah salah satu yang ditakuti juga sih ketika pendekatan sama orang gitu, karena ya itu kan, ini kan sering banget sih menurutku. Untuk yang belum official itu tadi Mbak, yang PDKT itu sering banget gitu. Jadi maksudnya ini adalah kondisi yang sangat bisa dipahami sih, karena itu kita ngelihat banyak sekeliling kita yang kayak gitu, pasti kitanya juga takut gitu kalau digituin, karena ya itu sangat-sangat mengganggu. Bahkan aku ada teman yang pokoknya dia ngalamin soal di ghostingin ini sampai tahap bener-bener keganggu loh Mbak, nggak sampai depresi sih ya, tapi stres gitu, stres banget gitu. Jadi ya gitu, maksudnya ya jangan ghostingin lah gitu. Bisa nggak sih gitu, ya kan? Kalau udah dewasa tuh yang ya gitu deh Mbak Nuni. Bener nggak Mbak? Tapi mungkin kan karena orang males menghadapi, mungkin aduh kalau nanti dikasih tahu aku nggak tertarik lagi sama kamu, terus dia langsung kayak drama nangis. Ada orang yang males kan berhadapan sama hal-hal kayak gitu, jadi mendingan ya udahlah ghosting aja. Tapi itu berarti pengecut dong. Tuh kata Mbak Nuni itu pengecut. Denger tuh. Ya, benar. Berani menghadapi kan? Benar. Menurut Mbak Nuni setuju nggak kalau misalnya makin dewasa seseorang harusnya kebiasaan mengghosting itu berkurang karena lebih ada awareness untuk menyelesaikan aja gitu kalau ada konflik? Enggak ya? Enggak sih kayak. Enggak ngaruh ya? Enggak. Sebaik-baiknya sih memang, maksudnya idealnya ya jangan ghosting, jangan kasih silent treatment kan. Tapi kan kita nggak tahu, setiap orang kan beda-beda, Vin. Ada orang yang mungkin ngerasa kayak nggak nyaman kalau mungkin dia rasa kalau memutusin orang harus menyakiti perasaan orang itu kan dia nggak enak, jadi dia ghosting. Padahal ghosting itu lebih menyakitkan kan? Atau kayak ngasih silent treatment. Silent treatment itu malah Mbak rasa yang paling lebih nggak enak lagi sih. Lucunya kadang-kadang silent treatment itu bukan cuman pasangan yang maksudnya punya hubungan kayak suami istri atau partner ya, tapi ke teman. Kan gila ya kalau teman ngasih silent treatment ke temennya yang lain, kayak lu jahat amat gitu. Ngomong-ngomongnya ini jadi di artikel yang Rebecca Zung tadi itu dia sebenarnya ada ngasih tips soal menghandle, maksudnya gimana kita sebaiknya bersikap ketika kita ada di situasi silent treatment, ghosting itu tadi. Nah, yang pertama kalau untuk si silent ghosting, jadi katanya gini, jangan nunjukin ke pelaku kalau kita itu kita di silent treatmentin gitu. Jadi kita jangan tunjukkan ke mereka, karena kan mereka kan narsis nih, mereka melakukan itu dengan sengaja. Jadi semakin kita nunjukin, entah gimana caranya, mereka kayak semakin menang gitu. Menang. Lalu dia bilang jangan minta maaf, pokoknya dibiarin aja gitu. Karena katanya semakin kita biarin dia, maksudnya kita nggak bereaksi dengan tindakannya itu, orang ini lama-lama jadi akan ternyata taktiknya dia atau hukumannya dia itu tadi
nggak apa namanya, nggak kemakan buat Nggak kita. berlaku, ya. Ya, nggak berlaku gitu. Sebenarnya ini kan kalau Mbak Noni kan ada pengalaman yang dulu begitu Mbak Noni, kalau dari cerita tadi kan kayaknya Mbak Noni nggak terlalu ngefek ya gitu, ya nggak sih? Kalau Mbak lagi liburan nggak ngefek karena kan sibuk. Tapi kalau nggak pas liburan, nah itu ngefek karena Mbak Noni itu orang yang kayak nggak bisa Mbak didiemin, Vin. Terus nanti dia lakukan Pokoknya Mbak lagi harus ya? jelas gitu loh. Hah? Dia lakukan lagi nggak berikutnya? Lakukan. Sebenarnya kita putus itu karena Mbak capek. Jadi gini, jadi Mbak nggak tahu apakah ini berhubungan. Jadi dia cemburuan. Sebenarnya Mbak beberapa kali dapat pacar yang silent treatment. Oh, sebenarnya Mbak pernah di ghosting loh, Vin. Nah, lo gimana coba? Iya. Jadi silent treatment yang selalu banget dilakukan sampai Mbak lelah, kayak capek banget ya bujuk-bujukin orang ini terus. Gitu. Jadi Mbak minta putus. Sebenarnya waktu pas Mbak minta putus dia nggak mau putus loh. Tapi memang udah nggak mau lagi, capek kan. Nah yang ghosting tadi itu juga sebenarnya dia juga selalu kasih silent treatment buat Mbak Noni. Dan Mbak minta putus, sebenarnya Mbak minta putus, terus dia nggak bilang nggak mau putus, terus tiba-tiba kayak hilang aja gitu dia. Jadi kita pernah satu malam minggu itu naik mobil bareng, terus kayak kita berantem gitu, Vin. Dia ngebut gitu, nyalip mobil lain gitu loh. Kan Mbak takut ya. Pada saat itu Mbak mikir kayak gila, aku belum mau mati nih di tangan orang ini, apalagi kalau matinya tabrakan gitu. Jadi akhirnya Mbak minta putus besoknya gitu. Dia bilang dia nggak mau putus, tapi terus kayak saya ingat Mbak nih. Terus akhirnya dia tuh nggak pernah hubungin Mbak Noni lagi sampai beberapa tahun kemudian waktu dia mau kawin dia ngundang Mbak. Hah, jadi dari yang adegan mobil sampai itu nggak ada kontak sama sekali? Nggak, mobil besoknya kan masih ngobrol tuh. Mbak minta putus karena Mbak takut kan. Maksudnya takut ini nih nggak bener nih. Jadi waktu itu pun maksudnya pada saat Mbak masih muda ternyata Mbak tuh pakai logika juga. Mbak udah mikir kayak, wah ini nggak bener nih. Masa kita berantem aja dia ngebut-ngebut naik mobilnya karena dia emosi gitu kan. Dia marah-marah gitu terus naik mobil ngebut-ngebut sampai nyalip-nyalip. Mbak pikir kayak, wah ini nggak sehat nih. Jadi besoknya Mbak minta kita putus aja, dia nggak mau. Dia bilang enggak, kita nggak putus. Tapi keesokan harinya dia sama sekali menghilang. Oke. Sampai terus beberapa tahun kemudian dia muncul lagi, dia mau kawin. Lalu kan gitu kayak. Tapi oke, aku penasaran waktu Mbak Nuni minta putus, terus dia nggak mau, tapi akhirnya besoknya nggak ngontek lagi. Di periode itu Mbak Nuni lega, happy, atau galau-galau dikit gitu? Atau berusaha mencarinya lagi? Enggak. Mbak nanya sih sebenarnya. Mbak ada kirim message. Karena Mbak tuh kalau dia orang siapapun ya, Vin, bukan cuma pacar, temen aja kalau tiba-tiba diemin Mbak Noni, Mbak tuh nanya, kamu kenapa ya? Kenapa diemin aku gitu? Karena Mbak nggak suka didiemin dan Mbak nggak mau melakukan itu juga ke orang lain. Herannya Mbak Noni selalu udah dikasih silent treatment sama orang. Mbak Noni target orang yang ngasih silent treatment itu tahu ya dia bakal nyari ini. Jadi kayak dia dikasih makanan, dikasih oksigen ya kan. Yang kamu bilang dikasih oksigen gitu. Jadi Mbak kayak nanya, kamu kenapa ya? Kenapa diemin aku gitu? Pasti nanya-nanya terus, nelpon terus gitu sampai nanti ada satu titik Mbak akan merasa kayak oke, aku udah males, capek deh gitu. Gitu. Ke temen juga gitu tuh Mbak kayak kenapa sih didiemin? Mbak bakal nyariin terus, Vin, kayak mau tahu ada apa gitu kan. Ya mungkin kalau orangnya yang kayak kamu bilang tadi narsis ya, dia wow, aku membesar nih, kan dicariin terus. Respon Mbak Noni adalah sesuai dengan goals-nya dia. Jadi tercapai. Iya, benar banget sih, dan Mbak memang memberikan itu ya. Berarti jangan lagi Mbak. Iya. Semoga nggak kejadian lagi gitu. Enggak, mudah-mudahan ya. Mbak nggak mau juga. Makanya Mbak selalu bilang sama teman-teman Mbak Noni, kalau misalnya ada apa-apa, kasih tahu aja gitu. Aku tuh nggak bakalan marah. Maksudnya diomongin, jangan didiemin aja. Karena didiemin tuh Mbak akan overthinking loh. Beneran tuh overthinking itu. Iya.
Terus tadi kan kalau kita ngomongin si silent treatment. Nah, kalau ghosting ini si Rebecca juga ngasih apa namanya way out-nya lah gitu sebenarnya. Nah, kalau ghosting itu waktu kita di ghostingin ya, ini kalau kita jadi korban nih ya, yang perlu kita lakukan adalah let them go gitu katanya. Itu mungkin akan menyakitkan, kita akan kebingungan kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih. Tapi katanya nih lebih baik kita ini kita menghindari patah hati yang lebih berkali-kali lipat gitu ketika kita berani move on dari hubungan tersebut secepat mungkin gitu. Jadi ya intinya menghindari drama lah ya kalau di ghostingin, maksudnya gitu. Meskipun tentunya ya Mbak Noni ini lebih gampang diucap daripada dilakukan. Kita tahu. Ya kan? Cuman Mbak nggak tahu sih, Mbak akan bisa nggak ya kayak gitu? Kayak mungkin harus ini ya, harus bisa ya. Harus dipaksa kayaknya ya. Untungnya ya, Vin, Mbak sekarang udah nggak di waktu harus dating lagi ya. Coba kalau nggak, aduh pusing banget kayaknya lihat orang dating zaman sekarang. Iya nih Mbak Noni, kalau misalnya suatu hari aku curhat, ya tolong dimaklumi lah ya. Semoga nggak kejadian aku di ghosting. Jangan ada hantu di sekitarku. Iya kan, soalnya gimana ya, bingung juga kan. Iya benar, tapi aku setuju sih sama ini. Karena gini loh, ketika kita di ghostingin, sebenarnya kan kita nggak dihargain sama orang itu. Terlepas dari ini masalah orang itu pengecut apa enggak gitu ya. Tapi kalau dia menghargai kita, ya dia ngomongin gitu. Nah terus ketika kita digituin ngapain? Kita nungguin lagi. Meskipun ya itu benar, kita mungkin akan bingung, sakit hati, galau beberapa hari atau beberapa minggu. Cuman ya udah gitu ditahanin gitu kan. Karena ya itu, ngapain kita pertahanin kalau orang itu nggak ngehargain kita gitu. Ya gitu ya, ghosting. Sebenarnya setiap kali kita ngobrol soal dating gini ya, Mbak tuh jadi ini kayak ngorek-ngorek kenangan-kenangan zaman dulu gitu loh. Iya bener Vin, kalau lagi PDKT itu Mbak jadi inget lagi nih, Mbak pernah di ghosting malahan. Tadi kan Mbak bilang Mbak nggak pernah di ghosting ya, cuma dikasih silent treatment terus ya udah putus. Kalau ternyata Mbak pernah juga loh di ghosting juga yang cuman kayak PDKT beberapa kali ketemu tiba-tiba hilang. Sedih nggak Mbak Noni waktu itu? Enggak lah, kan baru ketemu juga ya. Jadi Mbak tuh punya temen dulu ya, temen kerja. Dia pacaran sama pemain bola. Nah terus pacarnya itu kan mikir kayak, oh nanti kan kalau ini bisa double date gitu. Jadi kayaknya Noni kita kenalin aja sama temennya dia. Gitu. Temennya dia tuh kalau nggak salah orang Amerika Selatan ya atau Mbak lupa deh namanya. Terus kita sering ketemu, bukan sering ketemu, ada beberapa kali lah pergi makan, ketemuan. Terus tiba-tiba dia hilang, Vin. Dan pas pacaran, punya pacar baru ya, setelah itu punya pacar, si pacar Mbak tuh kebetulan suka main bola. Suka ngikutin berita bola. Terus dia bilang gini, itu tuh yang kemarin lagi PDKT sama kamu tuh ketahuan tuh lagi mabok-mabok di Jakarta. Masuk berita. Masuk berita. Terus gue kayak, oh dia masih ada di sini. Iya masih ada gitu. Gonta-ganti tuh ceweknya kayak gitu. Oh ya pantas lah di ghostingin ya. Iya. Untung ya berarti kalau itu ya. Ya kan? Untung nggak ada lanjut. Iya untung belum ngapa-ngapa. Atau mungkin karena nggak ngapa-ngapain jadi dia males nih, jadi dia ghosting. Itu salah satu penyebabnya. Tapi tolong dicamkan juga, bukan berarti supaya kita nggak digostingin terus kita bersedia aja gitu diapa-apain gitu. Iya benar. Karena bisa aja lo udah diapa-apain digostingin juga. Itu dia. Karena ingat kata Mbak Nuni tadi soal masalah pengecut. Kalau aku sampai pada poin ini aku setuju sih. Sebenarnya maksudnya aku nggak suka sekali dengan orang yang ghosting meskipun karena aku melakukan itu dan ketika jadi maksudnya posisinya dibalik itu tuh sangat-sangat tidak enak gitu. Jadi ya benar-benar. Jadi jangan nggak usah merasa dengan kita melakukan apapun kita akan bebas dari ancaman ghosting, itu tidak berlaku ya. Iya, benar. Gitu. Sebenarnya adalah setiap orang, cewek maupun cowok, karena siapa aja bisa di ghostingin, siapa aja bisa dikasih silent treatment, nggak melulu cewek. Itu harus punya sikap sih. Jadi kalau misalnya sama kayak tadi aku bilang pas berantem terus dia kayak ngebut segala macam sementara dia bersama kita gitu, itu udah harus ada peringatan buat diri kita sendiri, wah ini udah bahaya nih gitu kan. Kenapa dia ngebut pas ada kita, kan dia bisa berhenti,
bisa berhenti dan ngomong berantem ya, nggak perlu harus bawa mobil ngebut-ngebut karena itu bahaya. Itu udah harus jadi apa namanya? Alarm. Jadi warning lah buat orang ya. Makanya Mbak Noni selalu pengen bilang secinta-cintanya kita sama orang tuh emang harus pakai logika juga sih. Betul. Iya kan? Walaupun pas di ghosting ternyata Mbak nggak pakai logika juga sih. Tambahannya, kalau misalnya kita sadar kita susah berlogika ketika jatuh cinta, milikilah teman yang bisa membantu melogikakan tindakan kita. Tapi Ya kan? orang jatuh cinta tuh susah loh dikasih tahu. Tapi menurutku tetap, maksudnya kita dengan sadar harus tetap menjaga diri dengan ada di lingkungan tersebut, mana nih? Menurutku gitu. Iya sih. Gitu, maksudnya karena kalau diikutin kan ntar kita makin terbuai makin jauh. Ntar udah nyemplung, baru kita cari pertolongan, terus udah nggak ada teman-temannya gitu. Jadi benar. lebih beresiko. Gitu. Benar-benar banget. Tapi memang kenapa Mbak suka mau banget bahas ini? Karena Mbak benci banget di silent treatment. Betul. Sama siapapun. Aku benci banget di ghostingin sama siapapun. Jadi kayak Mbak sampai mikir kayaknya kamu tuh kenapa ya sampai mau kasih aku silent treatment, ngasih aku hukuman. Kan sebenarnya kamu bukan apa-apa, bukan Tuhan, bukan apapun gitu. Kenapa kasih aku hukuman kayak gitu. Iya. Tapi oke, itu kan tadi sedikit tips untuk yang kalau jadi korban. Kalau pesan kita untuk pelaku apa Mbak, pelaku? Apa ya ini ya? Sedangkan Mbak aja dulu sama mantan pacar Mbak lumayan lama loh, sama yang terakhir suka silent treatment itu 9 bulanan loh pacaran. Mbak Noni, kupikir 9 tahun. 9 bulan. 9 bulan lama loh. Kalau setiap minggu dikasih silent treatment. Oh iya, benar-benar lama. Iya kan? Itu Mbak tahu nggak, Vin? Pada saat pacaran sama dia, Mbak ikut-ikutan jadi cemburuan. Padahal Mbak orangnya nggak cemburuan ya, oke gitu. Tapi gara-gara dia kayak gitu, Mbak ikut-ikutan cemburuan sama dia gitu. Padahal seharusnya kayaknya nggak perlu harus cemburu-cemburu juga gitu kan. Jadi kayak ketularan gitu ya. Iya, efek lainnya jadi gitu ya. Kita jadi, mungkin karena itu ya, kadang misalnya orang bilang, oh iya kok kamu sejak pacaran, kamu jadi berubah gitu ya. Kan biasa suka ada yang bilang gitu. Iya. Wow, susah sekali ya ternyata berhubungan itu. Dating life. Kalau ini dating life plus bisa social life juga bisa sih, karena case-nya bisa kejadian sama teman juga kan gitu. Keluarga juga bisa sih sebenarnya. Iya. Kalau keluarga lebih rumit lagi ya. Maksudnya kan pasti lebih kompleks. Ibu Mbak Noni itu adalah orang yang suka kasih silent treatment sebenarnya. Oh, ke anaknya, ke adik Mbak Noni, karena dia yang lebih bandel dari Mbak Noni. Kalau Mbak enggak. Ke ayah, dia bisa kasih silent treatment. Ke apa namanya, ke teman-temannya dia juga bisa tuh, kayak dia diem aja. Tapi dia tuh bakal omongin, bilang maksudnya kayak, oke, kamu salah bla 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 bla. Setelah itu dia diem aja, dia bisa diem berbulan-bulan. Sampai itu orang yang contohnya adik Mbak Noni gitu ya, salah, dia datang ke rumah. Ya udah, kalau datang ke rumah sih dia sebenarnya udah baik aja gitu. Tapi sebelum datang ke rumah dia nggak bakalan mau ngapa-ngapain, tuh bakalan diem aja gitu. Oke. Jadi dia bisa kasih silent treatment. Mbak Noni sih nggak bisa. Nggak mungkin deh kayaknya. Dan balik lagi ke konteks ya, ke konteks kenapa orang melakukan itu ya. Kalau yang tadi kita bahas sih, kayaknya itu lebih berlaku untuk relationship sih. Ya memang ini untuk relationship. Kalau artikel ini spesifik ya. Kalau tadi misalnya kalau di keluarga, pasti kan kayaknya tujuannya sih beda gitu kan. Bukan karena narsis juga kita melakukan ghosting ke keluarga gitu. Iya. Oke. Ada lagi Mbak Noni tambahan untuk topik ini? Sebenarnya ya, 2 minggu ini juga yang rame adalah, aku nggak tahu kalau di timelineku lumayan banyak seliweran soal toxic relationship lagi kan. Gara-gara apa ya? Ya nggak sih? Di timeline Mbak Noni apa? Aku lupa ngeliat apa, pokoknya aku lihat beberapa orang ngomongin soal toxic relationship. Sebenarnya si Meghan Harry kan
ada sedikit toksiknya nggak sih? Terlepas dari masalah yang lebih kompleks itu ya. Terus kan kayaknya ada kampanye apa ya, teman puan atau apa gitu, pokoknya untuk membantu korban-korban. Kalau ini lebih ke ya toxic relationship juga, tapi ada yang sampai fisik, ada yang memang mental gitu. Jadi sebenarnya mungkin gitu ya. Mungkin ini bisa jadi bahasan kita nantinya untuk spesifik ke toxic relationship, kayaknya seru juga ya buat tahu lebih detail. Kayaknya mesti ajak Oyen deh. Ya, boleh. Hai Mbak Oyen, kalau dengar. Langsung. Kalau Meghan Harry, Mbak lumayan ngikutin Vin sampai hari ini. Oh, aku nggak ngikutin. Kayaknya kita bahas itu aja nanti ya, kalau ada update terbaru. Sebentar, aku nggak ngikutin, tapi aku jadi nonton The Crown karena penasaran. Ya, sama Mbak juga. Kamu udah episode berapa? Belum, masih berapa ya? 7 atau 8? Masih season 1. Oh, masih banyakan kamu sih. Oh, Mbak Doni lebih baru lagi ya? Mbak kayaknya baru 5 ya. Pokoknya sampai Princess siapa, Margaret ya adiknya, mau kawin, mau nikah tapi nggak bisa, terus harus disuruh pergi ke luar negeri. Itu kayaknya 5 ya? 5 Iya, sekitaran itu, 5-an. Oke. Soalnya nonton The Crown itu Mbak sambil Google kan, Vin. Jadi akhirnya lama. Oh, iya sama. Di beberapa part aku juga Google, bener nggak ini ceritanya gini ya kan? Iya. Terus Mbak cross check lagi wajah-wajahnya mereka. Oh, si ini. Mirip nggak? Ya kayak yang ada di itu. Mirip nggak? Aku cuma lihat beberapa tokoh, ada yang nggak terlalu mirip sih. Yang Mbak Noni mirip? Lumayan mirip. Bahkan sampai Pangeran Philip aja tuh lumayan mirip loh. Oh ya. Sebenarnya Princess Margaret juga mirip kan sama yang masih mudanya. Cantik ya dia ya. Iya. Sebentar, Pangeran Philip tuh aku nggak mirip, soalnya aku ngelihat Pangeran Philip yang umur sekarang 99. Oh, yang udah tua ya. Pantesan nggak mirip ya. Nggak ya, masih muda lumayan mirip. Oh gitu ya? Mirip banget. Mbak sebenarnya pengen lompat ke zamannya Lady Di, tapi nanti jangan, Mbak. Ini ya. Sabar, nontonnya sesuai urutan. Tahu nggak, Win, menurut Mbak tuh The Crown itu ya saking kan yang ini tuh nggak ada komedi ya, lumayan serius kan seriesnya. Dan Mbak nonton kan sambil Google karena mau ngecek sejarah dan segala macam. Terus Mbak kayak agak lelah gitu, Vin. Makanya udah seminggu ini nonton masih sampai episode 6 ya kayaknya. Iya. Sama. Biasanya kan Mbak cepet banget kan kalau nonton ya. Bener. Terus tadinya nggak kan. Aku soalnya udah beberapa kali nonton episode pertama sampai 15 menit doang, karena aku coba nonton terus 15 menit apa sih ini gitu. Baru sekarang. Oh, baru sampai 7 Mbak Noni, Vin. Oh, berarti udah sama Mbak Noni. Aku juga sekitaran itu. Iya. 7 sampai yang PM Winston Churchill sakit. Iya. Jadi begitu ada sama kasus. Ya? Kasus ada Meghan Harry, baru deh mulai kepo. Gimana sih kerajaan? Oh, ternyata gini. Lumayan ya, seru juga ya. Tapi itu kan masuk season 5 ya katanya. Iya, benar. Cuman ngelihat dari mereka zaman-zaman dulu, menarik juga ya gitu, apa budayanya, adatnya, peraturan-peraturannya. Oh, sebenarnya Vin, kalau dari season pertama, Mbak tuh malah lebih tertarik sama King Edward. Sebentar, Edward siapa adiknya bapaknya si Elizabeth, mamannya. Yang nikah sama cewek Amerika. Oh iya. Yang akhirnya diturunin dari Raja George ya. Terus dia memutuskan kalau nggak jadi raja, padahal dia belum sempat dikasih crown juga kan. Iya. Terus dia gitu gila ya, hebat loh. Tapi nggak tahu tuh betul atau nggak sih dia. Pas dia bilang, saya memilih sesuatu yang lebih besar, cinta. Asal kamu nggak pernah digostingin, pastikan pangeran gitu. Coba kalau kamu pernah, pasti kamu nggak mau pilih cinta. Tapi itu kan hampir mirip sama cerita Harry sebenarnya, milih cinta lagi. Benar. Ya gitulah. Pokoknya cinta itu indah sejauh tidak ada ghosting dan silent treatment. Dan masih ada duit. Iya, benar.
Oke, itu dia obrolan kami hari ini tentang ghosting dan juga silent treatment. Mudah-mudahan yang dengerin podcastnya kita nggak ada yang kena ghosting, nggak ada yang mengghostingin orang lain juga, nggak ada yang suka ngasih silent treatment, karena beneran silent treatment itu nggak enak banget dan sebenarnya bahaya juga ngasih silent treatment ke orang ya. Karena bisa bikin apa sih namanya sakit secara mental juga gitu. Dan ingat-ingat what goes around comes around. Ingat karma. Oke. Sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan, kita bakal ngobrolin tema yang lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye. Bye.